Tinggallah seorang wanita di sebuah kampung yang damai. Pekerjaannya berkebun setiap hari. Suatu hari, dirinya dekat dengan seorang pria yang mengaku masih bujang. Akan tetapi ternyata, pria tersebut sudah memiliki seorang istri. Lalu warga kampung mengetahui perbuatan wanita tersebut dan berakhir mengusir wanita tersebut dari halaman kampungnya, dan akhirnya diasingkan di suatu tempat sendirian sampai akhirnya sakit dan meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Sahabat, alhamdulillah kita berjumpa lagi di episode kali ini. Sudah lama sekali kita nggak tayang nih, ya, karena satu dan lain kesibukan. Mudah-mudahan ke depan kita akan sering nih tayang, ya. Baik. Topik kali ini sangat menarik, sahabat. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan dulu yang ada di sini, ya. Pertama, ini anak saya, Gara, ya. Kedua, ini wakil saya, Fikri. Yang ketiga, ini nggak tahu siapa ini. Tiba-tiba nongol dia. Ini istri saya, ya. Oke. Topik kali ini adalah mengenai jiwa yang terperangkap, sahabat. Ternyata ada jiwa yang terperangkap. Pengertian terperangkapnya ini, dia udah gak bisa kemana-mana karena dia dimasuk di medan, terperangkap di medan energi al-haq gitu, ya. Nanti akan kita gali kenapa sejarahnya dan dia kenapa seperti itu dan meninggalnya gimana. Udah, profilnya kita nanti gali habis-habisan, ya. Nanti medium ini berdua, sedangkan ibu nanti yang melihat figurnya seperti apa, ya. Baik, sekarang saya buka. Kun fayakun. Sudah ya, sahabat, ya. Sekarang kita mulai dari Mas Fikri dulu. Silakan Mas Fikri. Dimediumkan mau berapa persen? Jadi ini, sahabat, kalau medium di sini itu nggak seperti medium di luar sana, ya. Kalau di luar wow kan gitu. Kalau teknologi di Bada Waidul Qahar itu mediumnya itu kita yang mengontrol, ya. Jadi negatifnya itu di luar diri, tidak mengganggu jiwa. Sehingga kita mau jalan-jalan di mall, mau lagi nyetir, mau apa itu bisa medium. Beda itu, ya. Justru disinilah kita tuh al-furqan beda. Silakan Mas Fikri. Dimulai dari Mas Fikri, nanti disambung. Karena dulu saya memperkenalkan medium vs medium untuk saling check and recheck. Monggo, silakan. 50%. Boleh. Mulai. Ya, mulai. Nangis nih. Iya. Ekspresinya mana nih? Iya. Oke. Kamu ini laki perempuan? Perempuan. Gimana? Tampilannya seperti apa? Ibu masuk nih, ngeliat tampilannya seperti apa? Nyantai ya, sahabat, ya. Wanita sih, sekitar usia 40-an kali ya. Lusuh, rambutnya kayak kehujanan, kayak kedinginan. Di wajahnya lusuh, sedih, terus nangis. Kulitnya sih sama matang, kayak kulit Indonesia, kulit kita. Terus kondisinya gimana? Tampilannya termasuk lebih lengkap, bawahnya tadi usia 40 tahun. Gimana, apa dia seperti biasa kalau di luar sana bentuknya kayak pocong atau apa? Ini apa? Enggak, ini kayak manusia? Kayak manusia biasa. Lusuh, kalau orang-orang gimana ya? Orang kedinginan. Kedinginan, terus ininya tuh kayak hitam biru gitu loh. Kedinginan, terus mukanya muka acak-acakan. Acak-acakan tuh dalam artian lebih ke kayak orang gila yang nggak tahu arah, kayak gitu loh. Muka ini perlu diklarifikasi, sahabat. Muka acak-acakan tuh gimana? Rambut berantakan, Panjang, berantakan kayak kehujanan gitu loh, Pak.
Iya, rambutnya berantakan. Terus acak-acak tuh apa dicakar-cakar apa gimana? Rambutnya berantakan tuh kayak orang kehujanan. Kalau orang gila gimana sih? Kayak gitu, kayak gimbal gitu. Terus dia sedih wajahnya. Terus gitu bajunya baju agak abu-abu kotor kusam gitu ya. Sepertinya nggak sendirian, dia kayaknya bawa anak ya? Enggak sendiri. Sendiri. Oh ya? Sendiri. Sendiri ya, oke. Ya udah, ini nanti kita gali. Kamu kenapa ada di situ? Aku memang di sini. Suaranya kerasan, nggak kedengeran nanti. Aku memang di sini. Ya, aku memang di sini. Maksudnya memang di sini tuh gimana? Emang tempatku di sini. Terus? Sudah berapa lama kamu? Terus kenapa kamu sering menampakkan ke orang-orang yang ada di sini? Entah suara, berjalan. Karena itu memang tempatku. Aku hanya berjalan dan mengikuti wilayahku sendiri. Kamu terjebak atau gimana? Emang gini, jadi dari Ini langsung nyambung ya, soalnya kan tadi di split ya. Jadi kita bisa memisah. Satu objek bisa split dua yang medium. Jadi orang ini tuh yang jiwa nyangkut ini tuh di tempatnya itu emang kejadian kematian dia itu waktu lagi naik tangga. Dan dia itu kedinginan tuh. Menggigilnya itu udah di batas biasa menggigil. Nah, waktu dia naik dari tangga, matinya dia waktu udah di atas. Gimana sih? Pingsan waktu kan ini tangga dia naik. Ya, waktu udah di permukaan lagi, pingsan mati. Bukan mati karena pasti di tangga. Cemen banget matinya. Bukan. Gara-gara dia kedinginan. Menggigil udah di atas menggigil lagi. Tapi rumah ini kan kosong loh. 20 tahun nggak pernah dihuni, maksudnya siapa? Maksudnya bukan rumah ini, rumah yang sebelum ini. Belum ini. Coba jadi ini kalau anak saya dia ngelihat itu apa kayak rekaman suatu tempat. Namanya itu precognition kalau nggak salah ya. Jadi dia ngelihat rekaman. Itu kejadiannya, kamu hidup di tahun berapa sih? Itu kejadiannya gimana tuh? Siapa yang Aku tidak ingat. Ya. Coba diputar filmnya. Kamu lihat itu kehidupannya kayak apa? Apa zaman yang dulu, ya zaman kerajaan-kerajaan atau zaman pertengahan, tahun 60-an atau tahun 40-an atau gimana? Nggak tahu. Coba Zaman kita sih, kayak orang kita. nggak coba dulu. Zaman dulu banget. Ini zaman yang udah jauh kayaknya. 19-an. 19-an. Tapi baru nginjek 1910-an. Dulunya apa dia? Ibu rumah tangga atau apa? Jualan atau apa? Ibu rumah tangga yang si suaminya itu ninggalin dia. Kan dia banyak dendam. Jadi dia kabur dari si suami. Betul yang disampaikan ini, yang kamu alamin. Coba ceritakan mengenai diri kamu. Kenapa sampai dari kehidupan kamu sampai kamu meninggal? Ceritakan. Aku adalah akumulasi dari berbagai macam kehidupan. Maka aku ditempatkan di sini karena memang ini tempat
yang paling adil untukku. Paling adil. Enggak, saya kepengen tahu kisah kamu, kehidupan kamu dulu. Ceritakan. Bagian yang mana? Di bagian yang mana? Terserah, ceritakan tentang diri kamu. Yang paling berat dalam lembaran kehidupanku adalah ketika mereka semua orang-orang yang berada di kampung halaman itu mengusirku, sehingga membuatku selalu merasa sendiri dan aku diasingkan. Itu diusir itu kan akibat, sebabnya apa? Karena mereka menganggap telah melakukan kesalahan yang fatal bagi mereka, sehingga mereka beranggapan bahwa diriku tidak pantas hidup di lingkungan itu lagi. Apa ya yang dianggap tidak pantas itu apa? Apa yang bikin dianggap sebagai kefatalan itu seperti apa? Sampai kamu diusir, berarti parah banget. Agak bingung. Aku saat itu dituduh melakukan perzinahan. Perzinahan? Iya. Tapi memang kamu melakukan? Iya, akan tetapi tidak seperti apa yang mereka katakan. Ya, tapi kamu melakukan perzinahan? Iya. Itu perzinahan itu dengan seorang laki-laki yang nggak punya istri apa yang punya istri? Yang aku tahu dia tidak memiliki. Tapi ternyata punya? Itulah yang menyebabkan mereka. Jadi gitu sahabat, dia melakukan kesalahan fatal di zaman dulu. Dia berzina dengan suami orang. Sedangkan kamu sendiri apa kamu udah punya suami pada saat itu, pada waktu melakukan itu? Aku sendiri pada saat itu. Baik. Kemudian setelah kamu diusir, kamu kemana? Ketutupan. Sorry sahabat, ini tadi. Ketika kamu diusir, terus kamu kemana? Kehidupan kamu gimana? Sebentar. Jadi waktu kamu peristiwa itu, kamu itu sebagai apa? Kamu ada usaha dagang atau anak seseorang atau bagaimana? Coba. Aku hanya seorang yang tinggal sendiri dan aku hanya mengurus kebunku. Jadi kamu wanita yang sendiri gitu ya? Iya. Setelah diusir kamu gimana kehidupan kamu? Aku diasingkan dan aku tidak memiliki apa-apa. Dan aku berakhir di tempat sekarang ini. Kamu bunuh diri atau apa? Aku karena sudah sangat tidak mengurusi diriku lagi. Berarti bunuh diri secara perlahan. Tidak juga. Jadi gimana? Memang pada saat itu aku sudah mengalami sakit. Gitu. Jadi kamu meninggal karena kamu sakit? Ya, bisa dikatakan. Sakit karena kesedihan mungkin. Iya. Terus? Terlampau sedih berlarut. Nggak ada yang ngurusin kamu? Tidak, aku hanya sendiri. Terus ketika kamu meninggal, jenazah kamu gimana? Itulah, tidak ada yang tahu. Gitu. Kamu tinggalnya di semacam apa? Coba dilihat, dia tinggal di semacam apa?
tempat sebelum dia meninggal. Yang pas dia terakhir itu pas habis diusir, semacam gubuk apa-apa atau apa? Kayak rumah gubuk gitu. Ini kayak rumah biasa tapi kecil, tapi ada 2 tingkat gitu. Ya gitu tempat. Terus waktu dia sebelum meninggal, ini kan tadi dilihat sama ibu ini ketika posisi sekarang ya. Waktu dia sebelum meninggal itu gimana sih tampilannya? Sebelum dia kena peristiwa diusir, sama setelah diusir itu gimana tampilannya? Sebelum diusir gimana? Sebelum diusir itu dia Cantik atau biasa atau biasa, gimana? kayak orang-orang biasa aja. Terus bajunya itu kayak pakai zaman orang Jawa itu pakai apa? Pakai kemben atau apa? Baju biasa kayak daster. Gitu. Terus setelah diusir dia penampilannya gimana? Jadi lesuh gitu. Terus Lusuh, bukan lesuh. ya lusuh. Rambutnya malah acak-acakan gitu, mukanya itu udah beda. Terus nggak tahu di sini kayak ada apa gitu, muka atau apa, biru. Di tangan kamu kenapa itu sebelum kamu meninggal? Tangan kanan kiri. Itulah penyakit. Baik. Ya itu sahabat. Jadi apa kisahnya ini yang bisa kita tarik. Terus coba kita konfirmasi dengan penjaga di daerah dia nih, di tempat dia nih, yang positifnya ya. Kenapa dia di situ? Dan mau sampai kapan? Ya, oke. Ke anak saya, kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu yang penjaga positifnya, apa penjaga daerah sini. Kenapa kok dia? Jadi kita akan bertanya, kenapa vibrasi negatif ini masih di sini, gitu loh, di daerah sini, daerah yang positif al-haq ini. Kan harusnya ini daerah bebas negatif. Kebijakan apa dari alam kok diizinkan di sini, gitu? Gimana Pak? Ini kenapa ini kok bisa ada di sini? Ada jiwa manusia yang di level, dia di frekuensinya di alam siluman nih sahabatnya. Jiwanya ada di frekuensi alam siluman. Kenapa? Dikarenakan dia tidak bisa keluar dari wilayah. Karena sudah ada penjaga dan juga area yang ditutupi oleh energi ilahi. Tapi jika dia mencoba keluar, maka dia sendiri yang akan kesakitan. oh gitu. Jadi udah terjebak sahabat ya. Dia bingung ingin keluar. Sebelum ada izin dari Sang Maha Kuasa, aku tidak bisa melepaskan dia. Karena bisa saja dia sedang melakukan tugas dari Sang Maha Kuasa. Siapa? Hukuman maksudnya. Oke. Bagaimana jika sekarang kita bermohon untuk izin dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditempatkan di tempat yang terbaik? Jadi nggak terjebak di sini. Bisa. Baik sahabat ya. Asal sudah ada izin dari Sang Maha Kuasa. Iya, nanti kita bermohon. Terus saya mau bicara sama dia. Kamu udah cukup ya di sini, udah terlampau lama. Udah berapa lama dia? Tidak ingat. Sudah sangat lama sekali aku. Sudah sangat lama. Oh,
Baik. Kamu cukup ya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Siapa? Allah Subhanahu wa taala, Siapa Allah? Sang Maha Kuasa. Dia adalah penentu segala-galanya. Aku harus apa? Ya, kamu Kelas aja. berserah diri aja pada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Kuasa. Bermohon kamu ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya menurut beliau. Bimbinglah aku. Baik. Kamu waktu meninggal kamu agamanya apa? Agamaku adalah dari tradisi nenek moyang. Apa itu? Aku hanya mengikuti nenek moyangku melakukan ritual-ritual dan aku melakukannya. Ritualnya seperti apa? Nggak, saya juga bisa untuk supaya membantu kamu berdoanya itu bagaimana gitu loh. Seperti melakukan persembahan untuk alam. Oh, aduh. Itu ya. Baik. Sekarang gini aja. Kamu berdoa, ya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, tempatkanlah saya pada tempat yang seharusnya, yang terbaik untuk Engkau. Ampunilah jiwaku. Baik. Ya. Sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri. Sahabat, nanti saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, jika diizinkan akan hadir yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan ini. Para ilahi, ya. Mari kita berdoa bersama untuk pada percaya masing-masing untuk supaya dibantu jiwa ini. Kun fayakun. Gimana? Udah mulai ada yang turun. Kita tunggu aja dulu biar yang turun itu sudah benar-benar ini. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak telah hadir. Bapak yang bertanggung jawab atas dosa kami, atas doa kami. Ya. Untuk menolong jiwa ini. Ya, Baik. Ada pesan-pesan mungkin? tidak. Baik. Silakan Bapak proses. Sahabat nanti akan diproses. Tapi kita nggak perlu nunggu prosesnya selesai ya. Intinya sudah ada solusi dari beliaunya. Terus untuk penjaga tadi, ada pesan nggak untuk kami semua sama untuk semua penjaga yang keilahian? Ada pesan nggak peristiwa kayak gini jiwa manusia bahwa jiwa manusia ternyata itu ada yang terperangkap bla 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 dan segala. Silakan Bapak. Pesan untuk kita semua. Jika kalian merasakan sesuatu tidak enak di wilayah tempat kalian, maka kami semua siap membantu itu dengan bantuan ilahi. Baik. Karena bisa saja jiwa-jiwa yang terperangkap itu malah memasuki tuan tempat itu. Tuan. Iya, tuan yang misal punya tempat itu. Oh, oke. Dikarenakan sefrekuensi dengan jiwa itu. Baik. Dan mungkin jika jiwa itu masuk, kalian bisa dipengaruhi olehnya dan juga nanti kalian menjadi berbeda karena sudah dirasuki oleh jiwa mereka
yang negatif. Untuk solusinya, pakailah jalur ilahi, bukan memakai jalur-jalur yang malah lebih menguatkannya. Baik, ada lagi Pak? Itu saja. Tapi perlu ditegaskan nih sahabat, jalur ilahi itu yang mana? Karena jalur ilahi itu banyak yang di luar sana memakai istilah divine energi keilahian. Tanya dulu, ilahi yang mana nih Pak? Soalnya banyak manusia itu jadi ilahi tapi bukan ilahi. Istilah doang, aslinya bukan itu. Yang sudah ada bukan yang dirahmati oleh Allah. Allah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT. Baik. Tegas ya sahabat ya. Allah Subhanahu wa taala, ilahinya itu ilahi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita GPS kita harus jelas. Soalnya nyasarnya bukan main itu. Ya. Terus untuk itu, Pak, itu tadi yang jika sudah terperangkap. Nasihat untuk kita bahwa untuk bagi jiwa manusia yang mengalami suatu kejadian di mana dia sampai akhirnya itu menyimpan emosi, menyimpan dendam, menyimpan segala macam, itu sebaiknya gimana dalam kita itu mengarungi kehidupan, peristiwa-peristiwa yang kita alami itu harus gimana, endapan emosi ini harus gimana, gitu loh. Silakan disampaikan. Maksudnya? Jadi apakah baik menyimpan dendam, menyimpan kekecewaan, menyimpan kesedihan dan segala macam itu? Karena itu bisa. Dikarenakan tidak bisa menyimpan emosi negatif ya. Iya. Dikarenakan jika kalian menyimpan itu, mungkin nanti juga frekuensi kalian malah meningkat ke negatif, bukan malah meningkat ke yang lebih baik. Baik. Dikarenakan dendam itu adalah kejahatan yang dikira oleh kita hanyalah biasa. Jelas ya sahabat ya. Adalah kejahatan tersendiri kita. Maka kita tidak bisa membuat kejahatan di depan Sang Maha Kuasa. Jadi pengertian kejahatan ini bukan hanya jahat pada manusia, tapi jahat pada diri sendiri dengan menyimpan emosi negatif, penyakit hati, dan cinta dunia, serta kemelekatan dunia, dan digenggam dunia. Itu kejahatan pada diri sendiri. Ya, sahabat, itu. Baik, Bapak. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sahabat, mungkin ada yang perlu disampaikan? Nah, jadi ini sesi ini cukup. Udah jelas ya, tadi itu jiwa manusia udah dibantu untuk pergi. Nanti ada satu lagi tuh yang di situ. Jadi ada jiwa manusia yang ada terperangkap di rumah sebelah, sahabat. Itu dulu ini dia peneliti di Perang Dunia Kedua. Kok bisa ke sini nyangkutnya? Gitu ya. Itu jadi itu yang perlu kita gali juga. Mungkin itu cukup ya, sahabat. Tolong seperti biasa di like, komen, dan share ya. Dengan begitu kita sahabat-sahabat membantu kita untuk Subscribe. Dan jangan lupa subscribe juga. Oh iya, apa namanya, sahabat juga boleh menyampaikan ke kami maunya ada di sekitar sahabat yang perlu kita gali dan kita perlu tolong. Silahkan ya. Kita bisa datang ke sana atau bisa jarak jauh, gak ada masalah gitu. Jadi contoh maunya ada, sampai sekarang tuh saya mencari koneksi ke yang ada di film itu apa, racun Sangga ya. Iya. Itu film itu kisah asli, kasihan sampai sekarang nggak bisa ditolong itu kejadiannya, sampai pisah sama suami istri, sampai pisah ya. Jadi perusahaan rumah tangga ya, racun. Ya. Jadi contoh itu kejadian-kejadian seperti itu, monggo hubungin kami di nomor ini ya. Nanti kami akan segera merespon. Baik, makasih, cukup ya. Saya tutup dulu semuanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah. Allah.